akan membahas mengenai komponen apa saja dalam administrasi laboratorium komputer. Sebelum itu saya akan membahas definisi administrasi laboratorium. Administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda satu usaha atau organisasi yang didasarkan suatu tujuan tertentu yang telah diterapkan. Secara standar, terdapat 8 komponen administrasi laboratorium yang harus dipenuhi oleh pengurus lab. Komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada buku inventaris dan kartu inventaris. Buku inventarisir merupakan daftar yang memuat semua barang milik lab yang dipakai dan ada hubungannya dengan kegiatan praktikum di dalam lab. Inventarisir dilakukan minimal sekali per semester. Nah, di dalam buku inventarisir ini diisi nomor urut alat dan bahan yang diinventarisir. Situ ada nama alat dan bahan, diisi oleh nama dagang atau nama resmi alat dan bahan yang dibeli. Syaratnya pengisian nama alat dan bahan harus konsisten. Kode diisi dengan kode alat dan bahan yang kita beli. Produsen diisi dengan nama perusahaan yang membuat alat dan bahan, bukan dengan nama toko. Kondisi diisi dengan jumlah barang yang dalam keadaan baik, rusak atau hilang. Keterangan berisi informasi tambahan misalnya kenapa alat tersebut hilang dan lain sebagainya. Yang kedua ada kartu stok. Kartu stok merupakan catatan pergerakan transaksi keluar masuk suatu bahan yang terdapat di dalam lab. Kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan alat dan bahan yang bersangkutan. Pencatatan di kartu stok dilakukan secara rutin di hari ke hari. Nah, dalam kartu stok ini ada spesifikasi berisi ciri khas utama dari alat atau bahan yang kita masukkan ke dalam kartu stok. Tanggal diisi dengan tanggal pengecekan barang tersebut. Keadaan masuk diisi dengan jumlah barang yang masuk atau dibeli untuk laboratorium. Keadaan keluar diisi dengan jumlah barang yang dipakai di dalam laboratorium. Keadaan persediaan diisi dengan jumlah alat dan bahan yang disimpan di gudang atau yang tidak dipakai, hanya sebagai cadangan. Nah, yang ketiga ada kartu pinjaman alat dan bahan. Kartu peminjaman alat dan bahan berisi daftar alat dan bahan yang diperlukan oleh suatu kelompok atau oleh guru yang bersangkutan untuk melakukan sekali praktikum dan ditunjukkan kepada laboran. Pencatatan di kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan setiap akan melakukan praktikum. Terdapat 2 versi kartu peminjaman alat dan bahan. Versi pertamanya itu kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan oleh siswa untuk diajukan ke laboran. Versi kedua, kartu peminjaman alat dan bahan dilakukan oleh dosen atau asisten dosen mata pelajaran untuk diajukan ke laboran. Nah, di dalam kartu peminjaman ada praktikum diisi nomor urut praktikum yang dilakukan dalam satu semester. Judul praktikum diisi dengan judul praktikum yang dilakukan sesuai LKS. Kelompok diisi dengan nama kelompok. Nama anggota diisi dengan nama anggota kelompok. Kode opsional dan diisi oleh laboran, ditandatangani oleh ketua kelompok dan laboran. Yang keempat ada buku catatan harian lab. Buku catatan harian lab merupakan buku yang berisi daftar kegiatan praktikum yang dilakukan di dalam lab. Pencatatan di buku catatan harian lab dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Nah, yang kelima ada kartu reparasi. Kartu reparasi merupakan kartu yang memuat informasi mengenai perbaikan atau reparasi suatu alat. Pencatatan di buku catatan harian lab dilakukan oleh teknisi bila ada perbaikan terhadap barang yang rusak dan dilaporkan kepada koordinator lab. Dalam kartu reparasi ini terdapat nomor kartu diisi dengan nomor surat kartu reparasi.
Jenis kerusakan diisi dengan jenis kerusakan yang diperbaiki. Komponen diisi jika memang terdapat penggantian komponen. Harga diisi dengan biaya reparasi dan biaya komponen yang diganti. Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang bisa dicantumkan. Dilampirkan pula kwitansi perbaikan dan pergantian komponen. Dan ditandatangani oleh teknisi atau laboran dan koordinator lab. Selanjutnya ada laporan bulanan. Laporan bulanan merupakan daftar yang memuat kegiatan apa saja yang dilakukan di laboratorium setiap bulannya. Laporan bulanan dibuat oleh koordinator lab dan dilaporkan kepada Wakasek Kurikulum, Wakasek Sarana dan Prasarana serta kepada kepala sekolah. Laporan bulanan dibuat minimal sebulan sekali. Nah, dalam laporan bulanan ini keterangan nomor diisi dengan nomor urut dilaksanakannya praktikum. Judul praktikum diisi dengan judul praktikum, lalu kelas diisi dengan kelas yang dilaksanakan praktikum. Demonstrasi atau praktikum diisi dengan tanda checklist demonstrasi atau praktikum. Selanjutnya nama guru diisi dengan nama guru mata pelajaran yang membimbing praktikum. Ditandatangani oleh laboran, ketua lab, dan kepala sekolah. Dilaporkan setiap akhir bulan. Nah, yang terakhir ada daftar alat dan bahan. Daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS berisi daftar alat yang dibutuhkan untuk melakukan sekali praktikum dalam satu kelas dalam periode tahun ajaran tertentu. Daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS dibuat paling lambat seminggu sebelum hari pertama di tahun ajaran baru. Fungsi dari daftar alat dan bahan sesuai dengan LKS adalah untuk memastikan agar alat dan bahan sudah tersedia jauh dari sebelum praktikum akan dilaksanakan. Fungsi lainnya sebagai landasan untuk pengajuan pembelian alat dan bahan laboratorium. Nah, dalam daftar alat dan bahan, keterangan nomor diisi dengan nomor urut dilaksanakannya praktikum. Lalu judul praktikum diisi dengan judul praktikum. Nama alat dan bahan diisi dengan nama alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Jumlah diisi dengan jumlah minimal alat dan bahan untuk jumlah kelompok ideal dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya jumlah kelompok ideal untuk satu kelas adalah 6 kelompok. Keterangan diisi dengan tambahan informasi yang diperlukan. Ditandatangani oleh laboran, ketua lab, dan kepala sekolah. Dilaporkan setiap awal semester. Nah, itu tadi penjelasan mengenai komponen apa saja dalam administrasi laboratorium.